Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan nama saya Lilis Indrayani dengan NIM 23010200154. Saya dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Welcome to my presentation. Langsung saja pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi saya tentang ruang lingkup filsafat manajemen pendidikan Islam. Jadi apa aja sih ruang lingkup filsafat manajemen pendidikan Islam itu? Ruang lingkup filsafat manajemen pendidikan Islam terdiri dari beberapa aspek. Yang pertama yaitu tujuan pendidikan. Di sini pendidikan memiliki beberapa tujuan, yaitu untuk pembentukan karakter, pengembangan spiritual, peningkatan pengetahuan, keseimbangan, keterampilan sosial, serta persiapan untuk kehidupan. Selanjutnya, yang kedua ada kepemimpinan dalam pendidikan. Kepemimpinan dalam pendidikan dipahami sebagai suatu proses yang melibatkan pengembangan karakter dan moral serta pembentukan akhlak peserta didik. Pentingnya peran pemimpin pendidikan seperti guru dan kepala sekolah dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan inspiratif. Di sini, kepemimpinan dalam konteks pendidikan Islam harus berlandaskan pada nilai-nilai Islam, yaitu termasuk keadilan, kasih sayang, dan kebijaksanaan. Kepemimpinan dalam pendidikan tidak hanya tentang otoritas, tetapi juga tentang partisipasi, keterlibatan, dan pengembangan komunitas pendidikan secara menyeluruh. Kemudian, yang ketiga ada pendidikan holistik. Konsep holistik sebagai pendekatan yang mencakup keseluruhan aspek perkembangan individu, baik fisik, emosional, sosial, maupun spiritual. Pendidikan tidak hanya berfokus pada aspek akademis, tetapi juga pada pembentukan karakter dan akhlak yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pentingnya komunitas dan kolaborasi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat dalam mendukung pendidikan holistik. Dengan demikian, pendidikan dapat menjadi wahana yang efektif untuk membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki karakter yang baik dan mampu berkontribusi pada masyarakat luas. Selanjutnya, yang keempat ada pendidikan dan masyarakat. Adanya hubungan antara pendidikan dan masyarakat di sini sebagai bagian dari integrasi filsafat manajemen pendidikan Islam. Pendidikan tidak dipisahkan dari konteks sosial dan budaya di mana ia berlangsung. Pendidikan berfungsi sebagai alat untuk mentransfer nilai-nilai, norma, pengetahuan dari satu generasi ke generasi berikutnya, serta membentuk karakteristik individu dalam konteks masyarakat yang lebih luas. Dalam konteks manajemen pendidikan Islam, sangat diperlukan adanya kolaborasi antara lembaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat. Keterlibatan masyarakat yang ada dalam proses pendidikan ini dianggap penting untuk memastikan bahwa pendidikan diberikan secara relevan dan mampu memenuhi kebutuhan sosial. Yang kelima ada etika dan moral, yaitu etika dan moral dalam integrasi nilai, konteks lokal dan budaya, pengembangan holistik, partisipasi stakeholder, serta evaluasi dan penilaian. Semua hal ini harus sesuai dengan kurikulum pendidikan Islam. Yang keenam ada kurikulum berbasis nilai Islam. Konsep kurikulum berbasis nilai Islam dijelaskan sebagai pendekatan pendidikan yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam proses pembelajaran. Kurikulum ini menekankan pentingnya pembelajaran yang tidak hanya berfokus pada aspek kognitif, tetapi juga pada pengembangan moral dan etika. Nilai-nilai Islam diharapkan dapat diintegrasikan oleh siswa, sehingga mereka tidak hanya menjadi individu yang cerdas secara akademis, tetapi juga bertanggung jawab secara sosial dan moral.
Yang terakhir ada evaluasi dan penilaian. Evaluasi dalam konteks pendidikan Islam bertujuan untuk memberikan umpan balik yang konstruktif, membantu siswa memahami kekuatan dan kelemahan mereka, serta mendorong mereka untuk terus berkembang. Di sini juga ada penilaian. Nah, penilaian juga dianggap sebagai sarana untuk menilai kepribadian dan karakter siswa, bukan hanya menilai kemampuan akademik saja. Inilah 7 ruang lingkup filsafat manajemen pendidikan Islam. Nah, perlu kita ketahui juga tantangan filsafat manajemen pendidikan Islam. Di sini ada 2 tantangan, yaitu tantangan eksternal dan tantangan internal. Tantangan filsafat manajemen pendidikan Islam dalam konteks eksternal adalah berbagai hambatan dan isu-isu dari luar lembaga pendidikan yang mempengaruhi implementasi dan relevansi pendidikan Islam. Selanjutnya yang kedua, yaitu tantangan internal, di mana pengembangan kurikulum yang mengintegrasikan ilmu pengetahuan umum dan nilai-nilai Islam secara seimbang. Akan tetapi dengan adanya keterbatasan guru yang kompeten dan terlatih dalam mengajarkan pendidikan dengan pendekatan yang sesuai inilah yang menjadi hambatan atau tantangan internalnya. Selanjutnya, perlu kita ketahui apa itu paradigma filsafat manajemen. Nah, paradigma filsafat manajemen pendidikan Islam merupakan kerangka pikiran yang menggabungkan prinsip-prinsip manajemen dengan nilai-nilai dan ajaran Islam dalam konteks pendidikan. Paradigma ini menekankan pada tujuan pendidikan yang tidak hanya bersifat duniawi saja, tetapi juga ukhrawi, serta pentingnya integrasi antara ilmu pengetahuan dan iman. Keberadaan manajemen pendidikan Islam tampil sebagai paradigma baru dalam pengelolaan pendidikan Islam yang berorientasi pada kebutuhan melalui kegiatan manajerial. Antara lain yaitu planning, organizing, ordering, controlling, motivating, dan evaluating. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Adapun kesimpulan dari materi saya kali ini, bahwa ruang lingkup filsafat manajemen pendidikan Islam menunjukkan bahwa manajemen pendidikan Islam berfokus pada pengelolaan lembaga pendidikan dengan pendekatan yang berdasarkan nilai-nilai Islam. Proses ini meliputi beberapa aspek penting, seperti pembentukan karakter, pengembangan spiritual, peningkatan pengetahuan, dan keterampilan sosial, yang semuanya bertujuan untuk menciptakan individu yang holistik dan bertanggung jawab. Namun, manajemen pendidikan Islam menghadapi berbagai tantangan, baik tantangan internal seperti korupsi dan rendahnya mutu pendidikan maupun tantangan eksternal yang mempengaruhi persepsi masyarakat. Adapun paradigma filsafat manajemen pendidikan Islam menekankan integrasi antara nilai-nilai Islam dan praktik manajemen dengan tujuan akhir sebagai pembangunan sistem pendidikan yang tidak hanya memenuhi kebutuhan duniawi, tetapi juga mempersiapkan individu untuk kebutuhan ukhrawi. Keseluruhan pembahasan ini menggarisbawahi perlunya pendekatan yang lebih terbuka dan koheren dalam manajemen pendidikan Islam untuk mengatasi tantangan yang ada dan menciptakan pendidikan yang lebih baik. Oke, mungkin sekian dari saya. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for your nice attention.